sampai sedetail ini. Dan tadi saya ngobrol juga kita bisa makan di mobil kan? Bayang itu pasti enak banget. Spesial, gado-gado yang pokoknya spesial, belum ada di tempat lain. Namanya gado-gado goreng, Mas. Halo Asko, apa kabar? Hari ini kita ada di daerah Bogor, tepatnya di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar nomor 2. Tepatnya di Ardita Restoran. Nah, Ardita Restoran ini adalah restoran baru yang ada di Bogor dengan konsep yang agak beda nih. Sebelumnya kita kenalan dulu, ini Pak. Ya, saya Khairul Ridho, biasa dipanggil Ridho. Oh, Pak Ridho ya. Oke, saya Senda. Ini sebenarnya di school itu ada bincang bisnis kuliner. Kira-kira berdiri tahun berapa nih Pak? Baru aja kemarin kita launching grand opening itu di tanggal 24 Oktober 2020. 24 Oktober 2020. Oke. Wah, ini benar-benar baru banget ya. Baru banget ya kita kesini. Nah, ini sebenarnya yang mau saya tanyakan adalah konsep restorannya itu kayak gimana sih? Konsep bangunannya itu kita ambil eklektik. Eklektik itu perpaduan antara villa Bali, dengan tropis. Oh, oke. Jadi itu bikin suasana di baik eksterior ataupun interiornya itu kayak rumah, jadi homey banget gitu. Iya. Jadi kesan home-nya dapat banget. Memang ketika saya pertama kali masuk ke dalam itu kesannya rumah yang besar dan siap menunggu siapapun yang datang. Jadi benar-benar enak. Nah, saya perhatiin ya, interior itu banyak burung Pak. Ya, kebetulan muralnya aja burung loh. Kan kita lihat di lantai bawah kayak saya sempat lihat di lantai bawah tuh ada children playground yang itu muralnya burung. Terus naik ke atas juga burung. Terus juga ada, kita lihat di stage yang atas itu ada hijau tapi ada burung-burungnya. Kenapa pakai konsep burung? Karena memang dari saya sendiri pecinta burung, baik itu paruh bengkok atau burung-burung kicauan ataupun yang lainnya, saya sangat suka sekali sama burung. Terus saya bawa konsep saya yang burung di resto. Oke. Jadi memang karena itu lebih ke kecintaan pada burung ya. Jadi dimasukin kayak ini. Nah, kita bicara soal restoran ini gede banget untuk di area yang ini areanya soalnya kota ya. Betul. Area termasuk kota, terus di tanah serial kota. Iya, tanah serial kota kan termasuk areal yang untuk dapetin 4.000 meter square tuh agak susah gitu. Nah, ini kan tadi kita sempat berbincang, ini kan luasnya 4.000 meter square itu. Sebenarnya ada apa aja di 4.000 meter square itu? Kita itu dengan luas 4.000 meter persegi, itu ada bangunan di gedung utamanya sendiri, itu hampir 1.000 meter. Hampir 1.000 meter ya. Terus ada VIP room, 3 VIP room, ada musola di bagian belakang, dan ada mes 26 kamar buat karyawan. Ya. Wow. Banyak banget ini. Sampai memikirkan mes begitu banyak di dalam satu area. Terus ini kan kita lihat kan, saya lihat tuh lampu-lampunya unik ya. Terinspirasi dari mana sih sebenarnya? Kebetulan nih kita kan suka hunting nih, pengen yang unik-unik. Saya dan istri saya sama arsitek juga. Ya udah kita coba hunting di daerah Kenari deh. Kita coba cari lampu yang masuk dengan konsep kita, akhirnya dapatlah lampu-lampu ini. Lampu ini ya. Gitu. Jadi emang benar-benar sampai lampunya aja nyari itu. Bahkan di gedung utama itu saya sampai hunting ke Klaten dan Boyolali. Jauh banget ya Pak ya. Gila. Sampai seniat itu untuk bikin restoran. Jadi benar-benar Bapak turun tangan sendiri berarti. Betul. Dari untuk awal bangun ini. Dari awal saya, istri saya turun tangan langsung. Siap. Ini menjadi suasananya benar-benar feel-nya kerasa banget kalau misalnya
ownernya langsung yang turun tangan. Terus kita mau ngobrolin soal sebenarnya soal makanan. Sebenarnya di sini di Habitat Restoran makanannya yang diunggulin tuh apa sih? Kalau dari logo ya ayam ya? Betul sekali. Jadi yang kita jual, yang jadi signaturnya di resto kita itu ayam kremesnya. Oh, ayam kremes. Ayam kremesnya. Jadi itu yang kemarin tuh saya sempat lihat di Instagramnya ayamnya, bahkan ayam kremesnya ada yang 1 ekor full ya? Betul, 1 ekor full, dan kita punya 2 varian sambal. Sambal ayam yang sambal manisnya dan sambal seretabia yang sambal pedasnya. Oh, sambal seretabia. Seretabia. Oke. Terus yang membedakan dengan restoran lain kira-kira apa? Kita juga ada beberapa menu andalan. Nggak hanya kita jual ayam gorengnya, kita juga ada ayam sampiok. Ayam sampiok, iya, ayam sampiok itu ayam legendaris dari Betawi. Iya. Yang sudah hilang, kita angkat lagi dengan itu ayam dengan bumbu-bumbu murni dari Indonesia, itu bumbunya yang meresap sampai ke tulangnya. Itu kita oven di dalam. Berapa lama tuh? Proses ovennya itu sekitar 30 menit. 30 Ya, menit. proses ovennya. Tapi sebelum di oven itu melalui proses diungkap dulu. Proses ungkap itu masukin bumbu-bumbunya, dan waktu pas kita oven pun dibalur dengan bumbu. Terus nanti setelah jadi kita kasih topping sambal matah. Oke, sambal matah. Bayang pasti enak banget. Kita juga ada menu andalan lain. Oh ya? Yang Mas tahu kan, gado-gado itu seperti apa? Bumbu kacang, sayuran. Nah, kita punya spesial gado-gado yang pokoknya spesial, belum ada di tempat lain. Namanya gado-gado goreng, Mas. Goreng. Betul. Maksudnya gimana? Gado-gado goreng. Jadi itu tetap pakai sayuran seperti gado-gado, dan kita balut dengan nasi, dan kita goreng. Dan bumbunya pun spesial. Bumbu gado-gado kan di umumnya itu kan warna coklat, ya kan, karena kacang coklat. Kita warnanya hijau. Penasaran kan, Mas? Nanti cobain. Warna hijau, saya iya, agak-agak gitu. Dan itu bukan pakai pewarna, kita gitu. sama sekali tidak pakai pewarna, aman. Kita pakai sayuran semua. Oke. Saya masih Belum kebayang. Oke, kita ngomongin soal makanan udah. Terus ini sebenarnya ada ruang. Saya lihat beberapa ruang ya di sini. Ada berapa ruang ya selain ruang bawah utama itu? Oke, dari ruang utama yang paling depan, ya kan, dari pintu masuk tadi, sebelah kanan kita sediakan kids playground itu di bawah. Terus naik ke atas kita juga punya nursery room yang tidak ada di restoran lain. Nursery room ya? Iya. Kan pernah lihat juga beberapa kali saya ke restoran. Saya nggak pernah kepikiran ada restoran bikin nursery room. Kecuali mall ya. Betul. Kalau mall oke lah, mau hotel oke lah gitu. Tapi restoran bikin nursery room itu wow banget gitu. Kenapa ya? Alasannya Jadi pengalaman saya sama istri. Kebetulan kan kita juga suka kuliner. Ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor, itu kan beberapa kali. Apalagi saya kan ada anak bayi kan waktu itu. Tiap kali mau kasih ASI ataupun mau ganti popok, itu kan bingung cari-cari tempat, ya kan. Apalagi di resto kan nggak menyediakan di tempat lain. Akhirnya saya sama istri, seandainya kita punya nanti buka resto, kita harus sediakan nih fasilitas yang ramah anak, ramah ibu-ibu juga, bisa bilang seperti itu. Akhirnya kita jadilah Ardita dengan konsep seperti ini, dan kita kasih kids playground dan nursery room di atasnya. Terus selain itu ada ruang khusus kan? Betul, kita juga punya 3 VIP room. VIP room. VIP room itu kenapa ada 3 gitu? Memang tadinya konsep kita tuh ada 4. Ada 4 tadinya ada 4. Cuman karena office saya sudah tergeser, akhirnya salah satu ruang VIP room saya jadikan office. Oh gitu. Ya. Jadi ini konsepnya ada 3 ruang VIP room. Apa yang membedakan satu ruang VIP room dengan ruang VIP? Di desainnya, di kapasitasnya juga. Kebetulan kita 3 kan, yang
paling bawah itu kapasitasnya sampai 20 pax. 20 pax. Untuk VIP room 2 di lantai atas itu kapasitasnya 12 pax dan VIP room 3 itu 16 pax. Gitu ya. Jadi buat meeting itu meeting apa? Internal meeting ya, yang butuh private atau private lunch, private dinner itu bisa juga disewa buat disewa VIP, gitu ya. Betul. Oke. Kalau misalnya ini sendiri kan kita lihat jarang ada di apa ya, di Bogor ada restoran yang punya VIP room gitu. Alasannya kenapa sih bikin VIP room? Iya, karena memang di Bogor memang sangat jarang restoran yang menyediakan VIP room, makanya kita mumpung ada ruang dan kita memberanikan diri buat kenapa enggak sih kita coba deh, toh kebutuhan untuk meeting di area Bogor juga tinggi gitu. Jadi kita sediakan untuk para customer yang mau meeting di tempat kita. Dan ini sebenarnya Adita ini menurut saya agak berani membuka restoran di masa seperti ini gitu. Seberapa yakin ketika ini sekarang kan biasanya ada orang mungkin menunda-nunda nunggu sampai situasi aman gitu. Nah, Pak Rido sendiri kenapa akhirnya yakin sekarang kita harus buka? Memang awalnya kita pengen bangunan ini kita dirikan itu di 2018 Mas. Di 2019 itu sebenarnya sudah ready. Kita tadinya mau buka di 2019 karena memang ada pandemi, akhirnya mau nggak mau kita mundurin dan ternyata pandemi kan belum selesai kan. Nah, kalau kita nunggu selesai, kesempatan buat buka juga nanti tertunda-tunda terus. Akhirnya ya udah kita putuskan, saya dan keluarga dan istri dan beberapa tim yang sudah ikut join, ya udah kita sama-sama memajukan Adita deh, kita survive di kala pandemi. Akhirnya kita buka Adita Launching. Yang belum saya tanyakan adalah kenapa namanya Ardita? Oke. Ardita itu sebenarnya kenapa sih kita bawa nama Ardita di sini? Padahal sebenarnya kan Ardita sudah ada di Jalan Pajajaran sebenarnya. Itu jadi pesan dari almarhumah Mama. Dan seandainya kamu punya tempat usaha nanti di Jalan Baru, kamu harus pakai nama Ardita juga karena itu kan memang nama keluarga. Nama keluarga besar. Nama keluarga besar, ya. Diambil dari 3 nama anak. 3 nama anak. Siapa tuh? Arnya itu Aryani, bukan istri saya. Gitu. Adiknya itu Dimas, Tanya itu Bu Anita, adiknya juga. Gitu. 3 bersaudara. Ya. Baru tahu, saya penasaran apa nama tadi. Saya pikir nama bapaknya ada Ardita enggak juga gitu kan. Makanya saya tanya kenapa namanya Ardita Restoran. Terus ini juga kita kan lihat kan di atas tuh mau bikin kayak stage gitu, memang mau ada live musik. Betul, kita konsepnya memang di weekend, terutama di weekend kita ada live musik yang nggak terlalu keras, yang bisa dinikmatin semua kalangan. Jadi memang dari awal saya dan istri dan tim itu mau di konsep musiknya lebih ke jazz. Jazz. Gitu. Dan untuk event juga bisa di lantai atas. Bisa buat engagement, bisa buat small wedding kan kita kan sekarang small wedding kan. Small wedding lagi ngetren. Karena memang kan sekarang karena protokol Covid jadi semua hanya dibatasi untuk keluarga besar aja. Antara 50 sampai 70 pax. Kalau kapasitas keseluruhan total berapa? Keseluruhan total untuk lantai bawah itu 110 pax. 110 lantai bawah. Untuk lantai atas itu 106 pax. 106 pax. Betul. Itu exclude ruang VIP berarti kan? Belum termasuk ya? Belum termasuk, baru gedung utama. Nah, kalau VIP sendiri kan tadi yang saya bilang ada satunya betul 20 ya. Lumayan juga ya, lumayan besar juga. Untuk kapasitas parkirnya tadi luas banget lah di belakang. Betul. Karena kita tanahnya, kita memang mementingkan kan banyak sekali nih di restoran lain atau tempat makan yang parkirannya sedikit gitu ya. Jadi orang mau makan aja ngantri parkir kan, akhirnya orang jadi malas. Jadi kebetulan kita ada tanah yang cukup, akhirnya kita buatlah parkiran yang bisa menampung sampai 50
mobil. Ya, itu onsite, sesuai sama parkiran. Seandainya mau diparkir pun bisa lebih. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang tadi bilang ada mini wedding gitu, bisa kapasitasnya bisa terpenuhi ya. Bahkan bis pun bisa masuk. Bis pun bisa masuk. Keren banget. Lumayan sih emang, tadi juga saya lihat luas juga sampai belakang. Saya pikirnya depannya doang, depannya kan mungkin iya, tapi begitu dong, luas nih belakang, lumayan juga ya. Terus di atas juga kan saya lihat ada tempat open space. Betul. Open space itu emang nggak terlalu banyak, emang kayaknya agak kecil-kecilnya. Biasanya orang suka ada open space yang luas gitu kan. Itu depan saya open space untuk area smoking memang sengaja, tapi planning saya ke depannya itu nanti saya akan buatkan yang memanjang ke depan itu sampai ke area jalan. Planning saya ke depannya. Iya. Nanti ada tahap selanjutnya yang bikin tetap bisa menikmati pemandangan di kala sore hari, itu pemandangan jalan. Apalagi kalau malam ya bagus. Betul sekali. Ya malam bagus sekali, kita datangnya siang. Nggak, sebenarnya bukan kita nggak mau datang malam, kalau datang siang ya lebih sepi. Takutnya nanti malam orang hektik banget gitu, dan susah ngambil footage biasanya kayak gitu. Terus ini juga kalau saya lihat ya, kalau misalnya kita ada beberapa restoran, saya agak kaget lihat hospitality-nya wow banget ya, cara melayaninya. Karena begitu datang ada ruang gitu ya, ruang apa namanya, kayak penerima tamunya lumayan bagus. Terus memang kalau saya nangkapnya kayak standar hotel gitu Pak. Dan nggak, maksudnya saya jarang lihat restoran yang punya standar yang cukup baik lah di situ. Biasanya ruang depannya pun didesain biasa saja gitu. Ini sampai memikirkan, ini sampai bikin seperti ini gitu untuk ukurannya Bogor, itu saya agak amazed sih sebenarnya. Kenapa? Emang konsepnya begitu dari awal? Dari awal memang kita konsep seperti itu. Terus saya sendiri pun ex perhotelan kan, dan beberapa tim saya juga ex perhotelan. Jadi udah kita konsep seperti hotel, dari mulai masuknya, terus dari servisnya, segala macam kita berikan yang terbaik buat customer. Siap. Oke, ini kita sudah ngobrol banyak sama Pak Rido untuk segmen Bibi School. Kita akan switch ke menunya nanti. Siap. Oke. Makasih banyak Pak Rido. Terima kasih Mas. Oke, kita udah ada makanannya bersama dengan Pak Dharma. Switch. Ya? Iya. Pak Dharma, ini kita tadi udah ngobrol sama Pak Rido, sekarang sama Pak Dharma soal pertama soal package-nya dulu deh, untuk ruangan yang ada di Ardita. Iya, karena ruangan untuk beberapa ruangan VIP kan saya sempat turun juga sama Pak Rido tadi, dan agak miss juga ternyata ruangannya banyak, terus ada VIP room-nya juga. Nah, sebenarnya kalau orang sewa VIP room tuh kayak gimana sih? Oke. Sebenarnya Ardita ini kita punya ada 3 VIP room. Nah, kebetulan sampai bulan November ini kita lagi ada promonya yaitu di mana setiap customer atau tamu yang ingin lebih private dengan keluarga atau ulang tahun dengan keluarga biar nggak menyatu sama yang lain, kita memberikan paketnya itu setiap bertransaksi senilai 2 juta itu udah bisa menggunakan ruang VIP room yang ada di Ardita. Kebetulan kita ada 3 ruang VIP room. Gitu. Jadi bebas tuh ruangan VIP room yang mana? Boleh, bebas, cuman kapasitasnya beda-beda. Ya, seperti yang tadi dibilangin ya. 20 ya. Cuman maksudnya kita boleh milih yang mau di bawah atau mau di atas gitu ya. Tergantung customer yang mau yang mana. Tapi untuk semua paketnya sama, karena kita sampai akhir November untuk promonya ini. Jadi sampai akhir November ini. Terus kalau misalnya untuk meeting room sendiri, ini kan bisa dipakai buat meeting kan? Bisa. Tadi saya lihat soalnya ada tempat buat screennya gitu. Berarti kan memang sudah dipersiapkan untuk ada meeting room. Ada. Nah, kalau misalnya ini meeting roomnya mungkin ada paket-paket yang dijual gitu. Ada. Kebetulan kita ada paket half day yaitu setengah hari, ada yang full day juga. Nah nanti paketnya jika teman-teman yang di sini mau
nanyain tentang paket atau apapun bisa langsung DM ke si Ardita restorannya untuk menanyakan untuk fasilitasnya apa aja, terus menunya apa aja, harganya juga ada. Oh gitu ya. Itu start form berapa tuh? Jadi kita ada gambaran. Start formnya itu untuk menu meeting di angka 200. 200 Ya, kalau untuk paket yang lain-lainnya itu bisa menyesuaikan. Oke, 200. Oke, udah ada. Terus ini nih saya sebelum review saya agak amazed nih. Jadi ini pakai Bungkus plastik. Iya, dibungkus plastik ya. Emang seberapa ketatkah untuk protokolnya di sini? Ya. Kebetulan Ardita Restoran ini mengutamakan konsep itu protokol nomor satu, karena apa? Ingin memberikan kenyamanan, terus jadi customer datang itu nyaman dan tidak berpikiran aneh lah dalam keadaan COVID seperti ini. Dan kebetulan dari ownernya itu sendiri dia sangat ketat dengan kesehatan COVID seperti ini. Sampai kita yang pertama diusung itu adalah protokolnya. Mulai dari customer datang, cek suhu, cuci tangan, terus hand sanitizer kita menyediakan setiap ruangan dan tempat lainnya. Terus si alat makan kita di UVC. Iya, ada sinar UVC. Jadi ini itu udah di UVC sebelumnya, terus dimasukin ke si karpet plastik yang ini. Jadi udah berasa alat kedokteran. Pokoknya semuanya yang diragukan untuk si protokolnya ini. Mungkin Mas tadi udah keliling semuanya itu seperti apa protokolnya. Ya. Itu sih. Oke, ini emang agak luar biasa sih sebenarnya. Karena sebenarnya gini, belum pernah ada saya lihat restoran. Even itu kemarin juga ada beberapa restoran yang saya datangin juga yang cukup mahal. Protokol kesehatannya tidak sedetail ini gitu. Ini sampai sedetail ini, dan tadi saya ngobrol juga kita bisa makan di mobil katanya. Ya, kebetulan kita ada fasilitas drive-in juga, terus jadi customer yang ingin nyaman mungkin nggak mau langsung terjun karena ada customer yang lain, dia pengen lebih fasilitas sama keluarga, pengen makan di parkiran nih, di mobil gitu, dengan fasilitas sama dengan dine-in. Nah, kita menyediakan juga, yaitu ada tempat khusus untuk drive-in, mereka tinggal scan barcode, terus nanti menyambung sama di kita WhatsApp-nya, terus nanti server kita atau waiter kita yang menghampiri ya untuk pesan apa dan lain-lainnya seperti itu. Are you serious? Sudah memikirkan seperti itu ya. Oke. Terus satu lagi yang ada di Ardita Restoran ini adalah setiap customer nggak usah khawatir untuk pas ada saat makan itu masker kita menyediakan tempatnya juga. Seperti contohnya ini. Nah kayak gini. Jadi setiap customer akan mendapatkan satu. Gitu. Jadi biar maskernya aman, jadi masukin ke sini, biar bersih langsung disimpan seperti itu Mas. Ya, saya pikir apa itu dari ternyata tempat masker ya dari tadi. Oke. Ini baru kali ini nih. Belum pernah ada orang yang kepikiran sedetail itu ya. Sedetail itu ya, sampai protokol kesehatannya selengkap itu. Terus untuk ini sendiri, untuk menu sendiri itu ada berapa sih di sini sebenarnya? Kalau menu sendiri itu kita hampir 50 lebih nih Mas, termasuk minuman juga ada lumayan banyak juga, sama kopi juga. Sama kopi juga ya. Terus makanan yang ada di Ardita itu sangat beraneka ragam. Terus best seller juga sih sebenarnya semuanya. Customer juga menyukai semuanya tanpa menghilangkan unsurnya itu, yaitu ciri khasnya ayam terus. Ayam ini ya. Seperti yang di sini Mas lihat itu, seperti yang Mas tebak itu sepertinya apa itu? Iya tadi udah dijelasin sih sebenarnya gado-gado. Itu sebenarnya gado-gado. Nanti bisa dicoba bagaimana review juga makanan seperti apa. Ya sih bener-bener unpredictable sih. Agak bingung. Oke. Orang-orang sih pada penasaran, makanya ini juga best seller salah satunya. Mereka pada bisa yang take away, makan di tempat itu bisa berapa kali untuk makan untuk gado-gado sebenarnya. Gado ini. Boleh ditantang. Apa kita langsung aja? Boleh silakan. Penasaran saya coba. Wow.
di dalam bisa dibuka di surprise banget ini. Wow. Oh ya ampun. Jadi udah terbungkus di dalamnya itu. Gitu. Biasanya kan ada yang pakai lontong dan lain ini di. Dan ini yang tadi Pak Rido bilang ya, Ya. ini ada bumbu warna hijau. Ya kacang itu dari bayam kayak gitu. Jadi tanpa pewarna. Ya. Oke, sebelum dimakan, biasanya kita selalu ngomong Indonesia ayo makan. Ciri khasnya. Ciri khasnya. Indonesia sih. Harus kayak gitu. Bagus. Kita coba ya. Ini bumbunya. Oh, ini ada bumbunya. Iya, bumbu ekstra. Additional. Additional ya. Aduh, Boleh. tanpa additional dulu kita mau coba. Gimana? Sampai nggak bisa ngomong. Beneran sih. Bisa ngomong nih. Belum pernah nyobain gado-gado. Bumbunya gimana bumbunya? Surprise ini enak. Surprise. Enak banget ini. Agak kaget maksudnya. Pertama looknya nggak kayak gado-gado. Terus kedua rasa gado-gadonya ada, tapi ini unik gitu loh. Di mulut itu rasanya seger banget, semuanya seger gitu. Rasa segar sayur ya. Jadi kadang-kadang kita makan gado-gado kan Sedikit basi atau apa ya, gitu. atau misalnya overcook ya. Rata-rata apa overcook, terus kalau misalnya ada mungkin tahu atau tempenya kurang fresh, jadi kita di mulut nggak enak. Ini enggak, begitu masuk di ini, ya. Pertamanya kayak crunchy gitu ya. Tapi saya nggak heran nih, kayak gini kan kayak karena Pak Ridonya dari hotel, terus ini standar begini, nggak heran sih saya. Standarnya sebagus ini. Cuma saya nggak nyangka inovasi dari bentuknya sampai dalamannya dan sampai di mulut juga. Aduh, oke banget. Kita udah harus ngomong apa? Askul semua tuh harus nyobain deh, beneran deh. Karena belum pernah ada yang modelnya begini. Baru Ardita yang bikin kayak Baru Ardita beneran ya. Even itu di hotel juga saya belum pernah nemuin. Belum ada kan? Belum pernah nemuin. Enggak, kagetnya tuh bumbunya hijau, cuman kok kerasa kayak bumbu gado-gado biasa, kacang biasa itu. Ya dibalut kayak gitu mas. Pokoknya ada kacangnya, terus bumbu yang hijaunya itu diracik sama si chefnya itu sendiri. Keren aja. Nggak tahu dia harus ngomong apa. Keren. Ini dari 1 sampai 5 kita selalu ngasih bintang. Oke. 1 sampai 5 jadi berapa? 4,9. 4,9. Almost perfect ini sih. Almost perfect ini. Karena experience-nya dapat, terus unpredictable-nya dapat, rasanya dapat, semuanya seger. Ini bukan karena saya bicara depan ini ya, bukan ini ya. Cuma kalau misalnya ini kan kelihatan kan muka saya fake banget kan kalau pura-pura. Tapi ini beneran, enak banget ini. Enak banget. Ini menemukan ini berapa lama nih Pak? Itu tuh langsung dari si chefnya itu sendiri. Yang udah punya ide dan lain-lain. Terus ngobrol sama ownernya gimana, apakah mau dikeluarkan atau gimana, dan approve dari ownernya juga sendiri. Barulah dikeluarkan. Oke. Dan excited banget sih, semua customer itu menyukai semua. Iya, bener banget nih. Ini kayak salah satu menu andalan ya. Andalan juga. Karena biasanya lumayan. Terus kalau ini apa nih Pak? Itu spring roll ya. Kita coba ya. Yes, sir. Spring roll. Spring roll. Sampai bunyi ya. Udah enak banget. Spring rollnya juga segar banget. Si bumbunya juga. Si bumbunya ini Bumbunya segar banget ya. Segarnya tuh sampai goyang di lidah. enggak, maksudnya selesai makan masih ada berasa. Masih ada di lidah tuh, masih muter si rasa bumbunya. Wah, bagus sih. Top banget memang.
Ini spring roll terenak yang pernah saya makan. Terus ada lagi ini. Saya kasih 4,9 juga spring roll. Ini bukan ini ya, bukan karena ada orangnya. Ada orangnya, Enggak. biasanya kayak gitu ya. Nggak, ini beneran beneran enak Ini loh, harus Pak. tulus dari dalam. Tulus beneran. Lanjut. Lanjut, kita coba dari Nasi bakarnya. Coba. bakar ya. Saya pakai sendok ini aja, biar nggak buka-buka lagi. Silahkan. Kita coba ini. Ini nasinya model dibakar ya. Ya, Kayak ada tunanya Pak? Enggak. ada dalamnya. Bismillah. Wow. Jadi ini kemanginya ada biasa ya. Cuma ini ada rasa teri ya Pak. Ada Cuma lucunya terinya nggak dominan, jadi bercampur semuanya. Bercampur, jadi sama kemangi. sama kemangi. Terus biasanya kan ada yang terinya dominan, kemanginya hilang. Ini kok di mulut terinya ada, kemanginya ada, jadi semuanya kuat gitu loh. Nggak nyangka sekecil ini Masuk semuanya. masuk semuanya. Oke. Nah, coba gitu. Wangi nggak? Karedok. Oh karedok. Karedoknya. Karedoknya. Kita coba. Seger ya? Segar banget. Ini sayurannya juga segar. Fresh banget kan. Emang kita sayurnya selalu fresh semuanya. Ini Pak, jadi ini kayak sayuran yang baru utuh terus dipotong gitu begitu kita pesan. Kita cobain ini. Ini jagonya nih katanya nih. Jagonya ayam Biasanya kremes. ayam kremes. Kita coba. Tampilannya, wah. Wow. Ini ada 2 sambal. Iya. Yang tadi dikasih tahu sambalnya. Sudah tabia sama. Yang tabia itu yang mana? Ini tabia. Duduk. Itu sambal. Oh iya, kita coba yang tabia dulu. Tadi katanya spesial sama Spesial tabia. tabia. Bismillah. Ngiler. Kenapa dari nafas? Enak. Tarik nafasnya beneran tarik nafas tulus kok. Enak banget. Enak. Enak banget ini. Saya belum pernah nyobain sambal yang begini. Iya. Itu racikan kita juga namanya seretabia biasanya. Nah, jadi ini sambalnya askul semua nih, sambalnya agak beda sama sambal-sambal yang lain. Terus pedasnya nggak Pas terlalu- lah ya. Pas lah, nggak nonjok ya. Nggak pedes, Nggak pedas, aman lah. Aman. Buat orang tua juga kalau yang nggak terlalu suka pedas juga oke lah. Tapi enak nih Pak. Kita coba pakai sambal ini. Enak juga. Oke. Kamu enak kan? Sama ini. Seretabia. Sambal tabianya oke banget. Jadi untuk ayam saya kasih 4,9 juga. 4,9. Oke. Ini semuanya enak banget Pak. Aduh, makasih banyak udah meluangkan waktu untuk ngobrol banyak. Sama-sama Mas, sama-sama. Makasih banyak, ini udah disambut dengan baik dan disambut dengan makanan yang buat saya feels like heaven lah. Di hari ini. Oke. Oh iya, saya lupa. Sebelum itu saya belum nyoba minum. Oh iya. Seret lah ada minum. Iya, masalahnya Saking seret. tak asikan Bener, makan bener. nikmati. Iya. Coba dulu. Saya selama tipis pakai gula. Iya, lupa ya. Nggak pakai gula. Tapi nggak pakai gula pun enak, Seger ya. seger. Udah ada sedotan, tapi ketahuan hausnya.
Enak. Approve deh. Ini 4,9 juga. Overall semua 4,9 untuk makanan. Bagus ya. Thank you banget ini. Terus kalau restoran saya kasih 4,9 juga karena ini bener-bener bukan cuma restoran, tapi protokol kesehatannya itu dijaga banget gitu. Jadi saya belum pernah ada restoran yang memperhatikan sampai sedetail itu. Itu kan sampai keluar bunyi. Oke, teman-teman semua, makasih banyak untuk ikut review di Bibisco di Asku hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, terus tombol lonceng juga. Terus nanti kalau misalnya mau datang ke Adita Restoran, kita kasih linknya di kolom description, sama nanti ada Instagramnya Adita. Langsung kita masukin. Oke, thank you semua, bye bye. Akhirnya kelar.